Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk pada bab ke-66, bab abwalil ibil wad dawabi wal ghanami wa marabidha. Bab tentang kencing onta dan kencing hewan-hewan berkaki empat, kemudian kencing kambing dan juga tentang kandang-kandang kambing. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa shalla Abu Musa fi daril barid wasirqin wal bariyatu ila jambihi. Dan Abu Musa radhiyallahu anhu salat di Darul Barid. Darul Barid, Al-Barid maksudnya tempat yang terletak di lokasi penghujung suatu kota. Dahulu di situ utusan-utusan mampir di situ. Ya, sehingga disebut dengan Darul Barid. Dan di lokasi tersebut Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu salat, sementara di sekitar dia ada sirqin. Sirqin itu adalah kotoran-kotoran dawab, yaitu kotoran misalnya hewan-hewan ya. Wal bariyatu ila jambihi. Demikian juga sementara ada tanah lapang di sampingnya. Faqala ha huna wa thamma sawaun. Kata beliau, saya salat di sini di tempat yang di sekitarnya ada kotoran-kotoran hewan, atau saya salat di tanah lapang, sama saja, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Taib, ini pembahasan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang apa hukum kencing onta, apakah najis atau tidak, kencing kambing, kencing hewan-hewan yang lainnya ya. Kalau kita berbicara tentang kencing ya. Jadi ada kencing, ada kencing manusia, kencing hewan. Kencing hewan ada dua. Hewan yang halal dimakan, hewan yang haram. Bagaimana dengan kencingnya? Adapun kencing manusia, maka ini ijma' ulama bahwasanya kencing manusia najis. Ini ijma' ulama najis. Najisnya. Ya, dalilnya apa? Dalil tentang hadis yang sudah lewat tentang orang yang diadab kubur, yang kata Nabi SAW di antaranya fakana la yastatiru minal bauli wa kana la yastatiru min dia tidak bersih dari kencingnya. Ini sudah lewat hadis Ibnu Abbas. Adapun hewan yang halal dimakan ada khilaf. Menurut madhab jumhur, yaitu Hambali, dan Maliki, bahwasanya tidak najis. Adapun Syafi'iyah hukumnya najis berdasarkan keumuman
sabda Nabi al-baul. Dalam hadis, keumuman hadis dari hadis tentang seorang yang diadab di kuburan, kata Nabi, wa kanal akhar la yastatiru minal baul. Adapun yang satunya dia tidak bersih dari kencing. Kata Imam Syafi'i, al-baul di sini alif lam menunjukkan keumuman. Berarti semua kencing hukumnya najis berdasarkan keumuman hadis tadi. Adapun hewan yang haram dimakan, contohnya apa? Contohnya anjing, contohnya babi, contohnya himar, ya. Maka ini juga ada khilaf. Khilaf. 4 mazhab najis. Adapun mazhab Imam Bukhari, Al-Bukhari, kemudian Asy-Sya'bi, Ibnu Ulayyah, bahwasanya tidak najis. Di antaranya kencing kucing. Di antaranya kencing apa? Kencing kucing. Jadi kita tahu inilah khilaf tentang masalah apa? Kencing, ya. Adapun hewan yang halal dimakan, pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, bahwasanya tidak najis. Kenapa? Akan datang hadis-hadis menunjukkan bahwasanya kencing onta tidak mengapa, diminum bahkan. Kalau najis nggak mungkin diminum. Kemudian tadi Nabi memerintahkan sholat di kandang kambing, dan kandang kambing tidak akan luput dari kencing kambing. Ya, kambing nggak ada WC-nya, kemudian kalau mau kencing ke WC dulu enggak. Dia di kandang ada kemungkinan terkena air kencing kambing dan orang boleh sholat di situ, tidak jadi masalah. Berarti tidak najis, ya. Masalah kotor itu lain urusan. Tapi kalau najis atau tidak, belum tentu semua yang kotor itu apa? Najis. Ini sudah sering kita sampaikan, ya. Ada misalnya stik basi, najis atau tidak? Tidak. Ada ayam panggang basi, enggak najis meskipun kotor, jijik, tetapi tidak najis. Adapun al-baul di sini menurut jumhur ulama, alif lam di sini alif lam al-ahdiyah. Bukan lil istighraq, tetapi al-ahdiyah artinya adapun orang tersebut dia tidak bersih dari kencing, maksudnya kencingnya dalam sebagian riwayat min baulihi, dari kencingnya itu kencing manusia. Karena Nabi sedang berbicara tentang manusia, bukan tidak bersih dari kencing segala kencing. Oleh karena dalam hal ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah kurang kuat. Lebih kuat pendapat jumhur bahwasanya kencing yang najis cuma kencing apa? Manusia. Adapun kencing hewan-hewan yang boleh dimakan maka tidak najis. Bagaimana dengan kencing hewan yang haram dimakan? Maka Imam Al-Bukhari berpendapat tidak najis juga. Termasuk kencing anjing, kencing babi, kemudian kencing misalnya kencing kucing, ya. Menurut Imam Bukhari tidak najis. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan najis. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW pernah kita sampaikan waktu Nabi ingin beristijmar, Nabi didatangkan dengan raus. Raus itu kotoran himar. Maka kata Nabi tolak. Kata Nabi fa innaha rijs. Ini najis. Berarti ada dalil nas bahwasanya rausul himar, kotorannya himar itu diharamkan dimakan, tidak boleh. Himar itu keledai negeri. Keledai negeri namanya apa? Himar. Kalau kita bilang dongki, ya. Yang halal dimakan keledai liar, al-himar al-wahshi, di antaranya kuda zebra. Kuda zebra itu himar al-wahshi, keledai apa keledai? Keledai liar itu halal dimakan, al-himar al-wahshi. Tapi al-himar al-ahli dulu di awalnya halal, kemudian tatkala perang Khaybar diharamkan, al-himar al-ahli diharamkan. Waktu para sahabat sedang perang Khaybar, mereka sedang kelaparan, kemudian mereka masak himar, mereka sembelih, mereka masak di tungku, mereka nyalakan, sudah siap makan, tiba-tiba ada pengumuman, ketahuilah bahwasanya keledai negeri haram. Bukan diharamkan sebelum disembelih, setelah siap disajikan. Ujian bagi para sahabat, akhirnya mereka buang semuanya. Dan ternyata waktu Nabi istijmar, waktu hadis seorang sahabat mendatangkan batu, 2 batu, satunya kotoran keledai yang sudah kering untuk istijmar. Kemudian Nabi menolak, kata Nabi fa innaha riks atau fa innaha rijs, ini najis.
Oleh karenanya dengan nas bahwasanya kotoran himar najis, maka para ulama mengkiaskan seluruh kotoran-kotoran hewan termasuk kencingnya yang haram dimakan dikiaskan dengan himar. Karena himar itu haram dimakan, maka kotorannya najis, demikian juga kotoran hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan. Paham? Tapi intinya ada khilaf. Saya lebih condong pada pendapat 4 mazhab. Untuk hewan yang diharamkan dimakan, maka kencingnya dan kotorannya apa? Najis, termasuk kucing. Ya. Tapi ini ada khilaf. Ini ada apa? Khilaf. Ya, adapun yang halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya tidak najis. Bukan halal ya, tidak najis. Ya. Tidak semua yang tidak najis kemudian halal. Contohnya racun. Racun tidak najis, tapi juga tidak halal. Contohnya rokok. Rokok najis atau tidak? Tidak, tapi nggak boleh disedot. Baik. Ini kira-kira khilaf tentang kencing. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya kencing seluruh hewan mau haram dimakan atau halal dimakan adalah tidak najis, kisah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, jadi beliau membuat bab abwalil ibil, bab tentang hukum kencing onta. Wadawabi, dan kencing hewan-hewan dawab. Dawab kata Ibnu Hajar yaitu zawatul hafir, yaitu yang punya kuku seperti khail, kuda, seperti begal dan hamir. Jadi dawab maksudnya kuda, begal dan hamir. Dan begal dan hamir haram untuk dimakan. Kuda halal, tetapi hamir yaitu keledai haram untuk dimakan. Ternyata menurut Al-Imam Al-Bukhari kotorannya dan kencingnya tidak apa? Tidak najis. Kencingnya tidak najis. Kemudian Al-Imam Bukhari berdalil dengan wa shalla Abu Musa fi Daril Barid. Abu Musa dia pergi ke Darul Barid. Darul Barid itu tadi saya sampaikan suatu rumah tempat peristirahatan utusan-utusan yang mungkin mengirim khalifah, mengirim ke amir. Mereka kirim utusan mampir di rumah tersebut. Rumah tersebut biasanya di daerah perbatasan. Jadi letaknya dekat dengan tanah terbuka, tanah lapang terbuka. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari waktu itu dia ke situ dan dia salat di situ, sementara di situ ada sirkin atau sirjin, yaitu kotoran-kotoran hewan-hewan. Dan di depannya ada lapangan terbuka, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ha huna wa thamma sawa. Salat di sini atau salat di tanah lapang sama saja. Ini dalil bahwasanya dia memandang kotoran-kotoran tersebut tidak najis dan boleh salat di situ. Wallahu alam bisawab. Inilah pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ini menguatkan Imam Bukhari bukanlah bermadzhab Syafi'i, ya, dan dia tidak bermadzhab dengan madzhab yang khusus. Dalam hal ini dia menyelisih madzhab Syafi'i, dalam hal ini dia menyelisih juga madzhab Hambali. Dia punya madzhab tersendiri, yaitu madzhab Al-Imam Al-Bukhari. Menurut dia kotoran hewan yang haram dimakan pun atau kencingnya tidaklah najis. Dan ini ada salafnya di antaranya Sya'bi dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis tentang kisah dibunuhnya salah seorang penggembala onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sebagai berikut. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Anasin, dari Abu Kilabah rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qadima unasun min Uqlin au Urainah. Datang sekelompok orang dari suku Uql atau dari suku Urainah. Dalam sebagian riwayat Uql wa Urainah, dari dua suku Uql dan suku Urainah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Urainah 3 orang, Uql 4 orang. Ya, ada yang mengatakan 8 orang. Jadi mereka sekitar 7 atau 8 orang. Mereka datang ke kota Madinah. Fajtawul Madinah. Lantas mereka tidak cocok tinggal di Madinah. Apakah tidak cocok karena cuacanya? Ya, orang tinggal di kota Madinah dahulu pasti kena demam. Hummal Madinah. Seperti ibarat kita zaman sekarang kalau orang ke Papua pasti kena malaria. Ya, di Madinah dulu terkenal dengan demam namanya Hummal Madinah. Demam kota Madinah. Orang yang tidak biasa ke sana, kalau main ke sana terkena demam. Sampai akhirnya Nabi SAW berdoa,
agar Allah memindahkan demam tersebut ke Al-Juhfah. Akhirnya Allah memindahkan demam tersebut ke Al-Juhfah sehingga orang kalau ke Madinah tidak demam lagi. Sekarang kalau kita ke Madinah tidak demam. Dulu orang ke Madinah pasti demam. Nah, mereka ini ijtawul Madinah. Ada penafsiran mereka tidak cocok dengan cuacanya sehingga demam. Ada yang mengatakan mereka tidak cocok dengan makanan yang ada di kota Madinah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Dan mereka ini masuk Islam. Mereka belajar di Madinah, namun mereka tidak kuat tinggal di kota Madinah. Akhirnya mereka sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyusuli onta-onta Nabi. Liqah jamak dari luqah, yaitu onta yang punya susu. Itu onta betina yang susunya lagi ada ya. Tinggal diperah susunya. Maka Nabi menyuruh mereka untuk menyusuli onta-onta Nabi wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha, dan agar mereka minum dari kencing onta-onta tersebut dan dari susu onta-onta tersebut. Fantalaqu, maka mereka pun pergi menyusul onta-onta Nabi. Falamma sahhu, akhirnya mereka sampai kepada onta-onta, kemudian mereka minum susunya, mereka minum air kencingnya. Tatkala mereka sehat, qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya bunuh penggembala onta tersebut. Penggembala onta tersebut disebutkan namanya Yasar, salah seorang budak, kemudian masuk Islam, dibebaskan oleh Nabi SAW, ditugaskan oleh Nabi untuk menggembalakan menggembalakan onta-onta Nabi. Ternyata dia dibunuh oleh orang-orang tadi. Sudah dikasih disembuhkan dengan minum kencing dan susu onta, penggembalanya dibunuh. Wastaqun na'am, kemudian mereka bawa lari onta-onta tersebut. Salah seorang dari penggembala kabur, berhasil lolos. Faja'al khabaru fi awwalin nahar. Maka ternyata di pagi hari sudah sampai kabar kepada Nabi tentang kejadian tersebut. Fa ba'atha fi athari, maka Nabi mengirim utusan untuk mencari jejak mereka. Ahli membaca jejak disuruh mencari. Ada disebutkan 20 orang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dikirim oleh Sa'id bin Zaid atau yang lainnya. Intinya mereka mencari para perompak tersebut. Falamma irtafa'an naharu ji'a bihim, tatkala siang hari mereka berhasil ditangkap. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara faqata aydiyahum, maka Nabi perintahkan agar dipotong tangan-tangan mereka, wa arjulahum, dan dipotong kaki-kaki mereka, wa sumirat a'yunuhum, kemudian mata mereka dibuka dan dikasih paku di mata mereka, disiksa. Wa ulqu fil harrah, lantas mereka dilemparkan di atas batu-batu yang panas di bawah terik matahari. Yastasqun, mereka minta minum, fala yusqaun, dan mereka tidak dikasih minum. Qala Abu Kilabah rahimahullah mengomentari, fa haula'i saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasulah. Mereka ini orang-orang mencuri, membunuh, mereka murtad, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan muharabah. Ya, antuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin. Di antaranya dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara silang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini kisah, ya. Berapa faedah yang bisa kita ambil, ya? Di antaranya bahwasanya kencing onta hukumnya apa? Halal. Boleh diminum, ya. Terutama untuk obat. Dan sudah kita sampaikan, ini sampai sekarang masih jadi apa? Jadi obat. Orang-orang masih suka, sebagian orang, sedikit orang yang minum. Terakhir saya dengar kabar kawan saya, dia kena kanker usus. Kemudian saya kunjungi dia di rumahnya beberapa kali. Beberapa bulan kemudian saya telepon dia. Tiba-tiba dia minta pengajian. Wah, itu kurus banget, padahal badannya besar, gitu, kurus banget. Kemudian saya tahu dia berobat diantaranya dengan minum kencing onta. Beberapa bulan kemudian, alhamdulillah sudah sehat dan sudah beraktivitas lagi. Ya. Kena kanker, di antara obat yang dia pakai adalah dengan minum kencing onta. Kemudian saya ketemu kawan, ada kawan juga, kalau ini saya lihat sendiri dan teman saya sendiri. Adapun ada kawan juga cerita, dia punya teman juga sembuh dari kanker gara-gara minum kencing apa? Onta. Jadi kencing onta memang obat, ya. Terbukti ada beberapa orang sembuh dari kanker gara-gara dengan izin Allah minum kencing onta. Tetapi ya baunya kayak apa, ya?
sangat bau ya. Dan kencing onta pernah saya sampaikan lebih mahal daripada susu onta. Saya pernah beli kencing onta, botol segini 30 real. Saya bilang mahal Pak, kurangi dong. Ya udah 25 real. Dapat korting 5 real, akhirnya jadi 20 real. 20 real segini. Sementara susu segini mungkin cuma 5 real. Saya protes sama penggembalanya. Saya bilang, antum kok susu murah, kencing onta kok mahal? Kata dia, ya akhi, kencing onta ini susah kita dapatkan. Ini onta jantan ini tidak kencing kecuali jam 1 malam, saya tungguin dia. Akhirnya saya beli 2. Kawan saya beli, bukan saya beli. Kawan saya beli, saya bawa 1, kawan saya bawa 1. Kita pulang, saya masukkan di kulkas. Biar seger. Di kulkas. Teman saya bawa pulang ke kamarnya. Saya buka kulkas ragu-ragu, minum enggak? Enggak lah. Akhirnya teman saya minum pagi-pagi. Pagi-pagi minum, sorenya kita ketemu menjelang maghrib. Ustaz tadi minum enggak? Enggak. Ustaz saya minum pagi, sampai sekarang masih kerasa Ustaz. Jadi rasanya itu bertahan. Alhamdulillah saya enggak minum ya. Jadi ya mungkin obat, ya, jelas obat, ya, buktinya ada orang-orang yang sembuh. Jadi ini dalil bahwasanya kencing onta bukanlah najis. Bukan berarti kita boleh sembarang minum air kencing, tidak. Ya, para ulama mengatakan meskipun kotoran onta tidak najis, meskipun kencing onta tidak najis, bukan berarti boleh dikonsumsi. Kecuali memang ada diperlukan seperti kencing onta yang memang itu obat. Ya, adapun kemudian orang kebiasaan misalnya makan kotoran tai kambing ya janganlah. Ya. Jangan. Kalau nggak ada keperluan ngapain? Nggak ada. Karena meskipun tidak najis bukan berarti boleh dikonsumsi. Adapun kencing onta memang ada dalilnya. Adapun yang mengatakan kencing onta tidak najis, maka mereka mengatakan ini darurat, ini pengobatan, ya. Maka, tapi ini tidak benar. Yang benar bahwasanya kencing onta tidak najis. Oleh karenanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berusaha membela mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar berusaha membela mazhab Syafi'i. Padahal dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kencing onta, kencing kambing tidak najis sangat banyak. Seperti hadis ini, seperti tadi Abu Musa al-Asy'ari salat di tempat yang ada kotoran hewan. Kemudian Nabi mengatakan sallu fi marabidil ghanam, silakan salat di kandang kambing, ya. Ini menunjukkan semuanya tidak najis, ya, tidak najis. Namun demikianlah Ibnu Hajar dalam hal ini dia berusaha membela mazhab Syafi'i dan dia berusaha berdalil dengan hadis al-baul, kata dia ini umum mencakup seluruh kencing dan itu pendapat yang tidak kuat. Dalam hal ini kita tidak membela Ibnu Hajar, tapi kita bela Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib. Adapun kisah mereka ini masuk Islam. Setelah masuk Islam sakit. Dari Uraina dan Uqlin, ya ini sekitar 7 orang. Mereka kemudian pergi disuruh Nabi berobat. Ternyata mereka kurang ajar, sudah sembuh, mereka malah bunuh penggembala ontanya. Di situ ada onta Nabi dan ada onta zakat. Dibawa lari sama mereka. Akhirnya Nabi suruh kejar. Dan mereka bunuh penggembala Nabi yang bernama Yasar tersebut dengan disiksa, dipotong tangannya, dipotong kakinya, matanya disiksa, dikasih besi, dipanaskan, ditempelkan di matanya, disiksa. Mereka siksa penggembala onta Nabi SAW. Akhirnya mereka ditangkap dan Nabi menyiksa mereka sebagaimana mereka menyiksa penggembala kambing, penggembala onta Nabi SAW. Dan ini dalil bahwasanya kalau ada sekelompok orang berkomplot untuk membunuh satu orang bersama-sama, maka semuanya dibunuh. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, seandainya penduduk bumi seluruhnya bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, satu penduduk dunia bersekutu untuk membunuh satu orang mukmin, la akabbahumullahu finnar. Allah akan masukkan mereka semuanya dalam neraka jahanam. Karena bagaimana nilainya darah seorang mukmin. Mereka 7 orang karena mereka sama-sama membunuh satu orang ini, mereka semuanya disiksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siksanya tadi dipotong kakinya, tangan kanan dengan kaki kiri, atau sebaliknya tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian di matanya ditusuk dengan paku atau dibuat celak dari besi yang dipanaskan ditempelkan di mata mereka. Kemudian mereka kehausan, minta minum, tidak dikasih minum, dibiarkan dijemur di bawah terik matahari sampai meninggal dunia. Maka khilaf di kalangan para ulama bagaimana hukum menyiksa dengan cara seperti ini.
ada yang mengatakan ini sudah mansukh dengan adanya qisas, ada yang mengatakan ini tetap berlaku kalau mereka membunuh seperti cara itu, boleh kita membalas dengan cara demikian. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Namun banyak ulama mengatakan ini sudah mansukh dengan ayat-ayat qisas dan kita dilarang menyiksa dengan cara demikian. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian hadis berikutnya. Jadi orang-orang ini mengumpulkan beberapa kejahatan. Mereka mencuri, merampok, murtad. Murtad kan dibunuh. Mereka membunuh, menyiksa, mereka menyerang Allah dan Rasulnya, maka mereka dibalas dengan hukuman demikian. Taib, hadis berikutnya kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarana Abu Tayyah Yazid bin Humaid an Anasin qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabidil ghanam." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum dibangun masjid, beliau salat di kandang kambing. Beliau salat di kandang apa? Kambing. Dalil bahwasanya kencing kambing tidak najis, kotoran kambing tidak najis. Namanya kandang tidak akan luput dari namanya kencing maupun apa? Maupun kotoran. Dan Nabi tentunya tidak sholat di atas kencing ataupun di atas kotoran, tidak. Tetapi namanya tidak akan luput dari itu semua. Namanya kambing kalau jalan dia kencing, asal kencing aja ya. Ibnu Hajar mentakwil hadis ini, kata beliau maksudnya Nabi di atas semacam sajadah. Meskipun di bawahnya najis tapi ditaruh sajadah. Ini takwil dari Ibnu Hajar ya. Kita memilih pendapat jumhur bahwasanya hewan yang halal dimakan maka kotorannya dan kencingnya tidak najis. Bagaimana pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Taib. Adapun kandang onta, maka Nabi melarang. Nabi melarang salat di ma'atinil ibil. Rasulullah SAW melarang salat di kandang onta atau tempat diikatnya onta. Kan disebutkan dalam hadis, al-ibil khuliqat minasyayatin. Onta itu diciptakan dari syaitan. Maksudnya bukan dari jenis syaitan, tapi onta itu memiliki sifat bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba ngamuk, ya tidak seperti kambing. Makanya seorang larang untuk salat di situ, dikhawatirkan ontanya tiba-tiba marah, tiba-tiba tendang dia, dan onta kalau sudah tendang orang bisa meninggal dunia ya. Saking atau tiba-tiba dia injek, bahaya ya. Mungkin dia jengkel sama penggembalanya, dia dendam, lagi salat kemudian dia tabrak bisa saja ya. Oleh karenanya dilarang salat di kandang onta karena khawatir mereka liar atau terjadi sesuatu. Adapun kambing tentunya tidak mengapa. Jadi Nabi melarang salat di kandang onta bukan karena najisnya, tapi karena khawatir terjadi sesuatu. Jika salat di situ bisa jadi ontanya kemudian ngamuk dan yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya bab ma yaqa'u minan najasat fis samni wal ma. Bab tentang najis yang jatuh di minyak atau air. Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullahu taala, la ba'sa bil ma ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. Tidak mengapa air selama tidak terubah rasanya atau terubah baunya atau terubah warnanya. Jadi menurut Az-Zuhri kalau ada najis jatuh di air, dilihat apakah airnya berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau salah satu ini sudah ada, berarti air tersebut ternajisi. Maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi kalau ada air kejatuhan najis ternyata tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka tetap saja suci. Contoh, kita punya kolam renang. Tahu-tahu ada orang yang mandi, kemudian dia kencing dalam kolam renang, anak kecil. Apakah merubah kolam renang tersebut? Tidak, tetap tidak bau air kencing, warnanya tidak menjadi kuning, tidak. Ya. Kemudian tidak juga menimbulkan bau, karena cuma satu orang kencing. Kalau 10 orang kencing, ya itu mungkin.
Ya, tapi kalau cuma satu orang, maka tatkala najisnya sedikit tidak berubah warna, rasa dan bau, maka air tersebut tetap suci. Boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi, boleh. Itu maksud dari perkataan Az-Zuhri. Wa qala Hammad, berkata Hammad, la ba'sa birishil maitah. Kata Hammad, tidak mengapa dengan rish itu bulu dari bangkai. Bangkai najis, tapi menurut dia bulunya enggak. Ada bangkai, misalnya ada bangkai burung, jatuh mati, bulunya kalau diambil tidak najis menurut Hammad. Karena, dan ini pendapat yang kuat, karena bulu tersebut tidak ada darah padanya. Yang menyebabkan suatu menjadi najis itu karena darah. Kalau darah tersimpan di dalamnya maka menjadi najis. Oleh karenanya kalau ada hewan mati tidak disembelih, hewan tersebut najis. Bangkai jadi najis. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Berbeda hewan kalau kita sembelih darahnya keluar, maka sudah tidak najis lagi. Nah, bulu bangkai yang najis, bulunya tidak najis. Bulunya tidak najis. Demikian juga waqala Zuhri fi idhamil mauta nahwal fil wa ghairihi. Demikian juga Az-Zuhri berpendapat tentang tulang-tulang hewan-hewan yang bangkai seperti gajah dan yang lainnya. Kata beliau, adraktu nasan min salafil ulama yamtasituna biha. Aku mendapati orang-orang dari para salaf, min salafil ulama, para salafus saleh dari kalangan para ulama, mereka sisiran dengan tulang-tulang tersebut. Jadi tulang hewan yang sudah kering mereka gunakan untuk sisir. Wa yaddahinuna fiha la yarawna bihi ba'san, dan bahkan mereka menggunakan minyak ya di tulang-tulang tersebut dan mereka memandang itu tidak mengapa. Qala Ibnu Sirin wa Ibrahim An-Nakhai wala ba'sa bi tijaratil aj. Tidak mengapa jual beli gading gajah. Tidak mengapa jual beli gading gajah, berjualan gading gajah karena menurut dia gading gajah tidak najis, tidak najis. Baik. Ini pembahasan tentang masalah tulang hewan atau rambut hewan atau bulu hewan najis atau tidak ya. Yang benar wallahu alam bisawab, maka bulu hewan yang najis atau tulang hewan yang najis kalau sudah dibersihkan dari kenajisannya maka tidak najis lagi. Oleh karenanya kalau ada saya katakan dari burung kemudian dia jadi bangkai, burungnya itu najis tetapi bulunya tidak. Ya, bulunya tidak. Kenapa tidak najis? Karena tidak ada darah di situ. Ada yang mengatakan karena tidak ada kehidupan di situ. Buktinya seperti kambing domba itu kan ada bulunya. Dia masih hidup kita potong untuk diambil bulunya. Bulunya najis atau tidak? Tidak. Kenapa waktu dipotong dia tidak sakit? Karena tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada saraf di situ. Yang benar bukan tidak ada kehidupan, tidak ada darah. Ada sebagian istilah la tahuluhul hayat, tidak ada kehidupan di situ. Makanya tidak sakit. Seperti kuku. Kuku ini najis atau tidak? Tidak, karena kita potong enggak sakit. Karena memang situ enggak ada kehidupan di situ, tidak ada darah di situ. Tapi kalau kita tarik begini ya sakit karena ada saraf. Gigi juga kalau kita potong sebenarnya enggak sakit, cuma karena nyilu ada saraf jadi sakit. Sebenarnya gigi ini tidak ada kehidupan dalamnya, tidak ada darah dalamnya. Ya. Makanya mereka mengatakan gajah tidak boleh dimakan, tapi giginya itu taringnya itu, gadingnya itu tidak apa-apa, karena itu tidak ada darah di situ, maka tidak najis. Beda kalau kambing, misalnya antum berburu kambing lagi lari kemudian antum lempar parang kena kakinya, maka potongan kaki tersebut bangkai, tidak boleh. Segala bagian tubuh hewan yang lepas sementara hewannya masih hidup, maka bagian tubuh tersebut bangkai, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Paham? Tetapi kalau bulu domba tidak mengapa, karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Dari sini kemudian khilaf tentang kuas yang terbuat dari rambut babi. Apakah hukumnya najis atau tidak? Menurut kaidah yang disebut oleh para ulama seharusnya tidak najis. Ya, karena rambut babi tidak mengandung darah dan tidak mengandung kehidupan di situ. Artinya kalau babi kita cukur rambutnya atau kita ambil bulunya, tidak mengapa dijadikan kuas. Ya, tidak menjadi kuas karena mereka mengatakan kuas babi itu lebih afdal daripada kuas-kuas yang lainnya.
Apakah kuas buat makanan, buat ini ya, tapi kalau saya sebaiknya jangan. Cuma kalau kita bicara secara kaidah, apakah najis? Jawabannya tidak. Karena meskipun babi itu najis, tapi bulunya itu tidak mengandung kehidupan sama sekali. Tidak mengandung kehidupan sama sekali. Sebagaimana tadi kuku, sebagaimana gigi, sebagaimana rambut, sebagaimana bulu, sebagaimana bulu burung tadi yang telah kita sebutkan. Ini pendapat para salaf dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun air, ya air kalau tercampur dengan najis kalau air tercampur najis. Air tercampur. Pertama, tercampur dengan bukan najis. Seperti tercampur madu, kemudian atau teh, atau yang lain tepung misalnya, sabun dan lain-lain. Madu najis atau tidak? Tidak. Teh, tepung, sabun tidak najis. Kemudian air tercampur dengan najis. Nah, kalau tercampur dengan najis ada dua kondisi. Berubah salah satu dari tiga. Yaitu apa? Warna, apa? Bau, rasa. Kalau berubah maka jadi najis. Ijma ulama. Ijma ulama. Tapi kalau tidak berubah maka dilihat. Jika airnya lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih 200 liter. Jika kurang dari 2 kullah. Maka jika lebih dari 2 kullah tidak berubah, maka tidak najis. Dan ini ijma ulama. Contoh air apa tadi saya bilang, air kolam renang kemudian kekencing atau kencing anjing, kencing apa ternyata tidak berubah. Dia lebih 2 kullah 200 liter maka tidak mengapa. Tapi kalau kurang dari 2 kullah ternyata tidak berubah tapi kemasukan najis maka khilaf. Ini ada khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan najis meski tidak berubah. Sebagian mazhab yang lain mengatakan tidak najis. Ini pendapat Syaukani dan dipilih oleh yang lainnya. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Taib, ini. Nah, kalau air tercampur dengan bukan najis, madu, dilihat. Apakah masih bisa disebut air? Contoh, madunya cuma sedikit, tidak merubah, atau sabunnya cuma sedikit, airnya masih kerasa. Maka seperti ini masih suci dan mensucikan. Jika masih bisa disebut air, maka suci dan mensucikan. Jika tidak bisa lagi disebut air mutlak istilahnya, air mutlak, maka suci
suci namun tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia bukan air lagi. Mensucikan. Dia adalah cairan tapi bukan air lagi. Paham? Sudah berubah, dia bukan air lagi. Sementara kita yang disuruh untuk bersuci menggunakan apa? Air. Ini bukan namanya lagi air, namanya teh. Ada gulanya. Ini bukan lagi air. Sudah namanya air teh, bukan air mutlak. Kalau orang bilang datangkan air, orang datangkan teh, ini bukan air yang saya maksud. Tapi kalau saya bilang datangkan air, diambil air sumur, diambil air sungai, tetap ini maksudnya air. Tapi kalau saya bilang datangkan air, tahu-tahu dia datangkan teh, madu, ini bukan lagi air yang bisa untuk bersuci. Demikian kalau sabun kecemplung ke dalam bak, kalau busanya sedikit ternyata airnya masih terasa air, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berubah jadi sabun semuanya, maka ini bukan lagi air. Ya. Intinya ya di sini, ini ada khilaf di sini tentang air tercampur dengan najis tapi tidak berubah, namun airnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Maka sebagian ulama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan najis meski tidak berubah, sebagian ulama mengatakan tidak najis karena tidak berubah. Adapun yang mengatakan najis meski tidak berubah berdasarkan hadis idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Jika air telah mencapai 2 kullah tidak akan mengandung najis. Ini makna hadis ini. Jika air telah mencapai kurang lebih 200 liter, tidak akan mengandung najis. Adapun yang mengatakan tidak najis, mereka berdalil dengan hadis yang umum, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Maka antum masih ikuti atau tidak? Saya ulangi, ini ada khilaf yang mengatakan air kalau kurang dari 2 kullah terkena najis, otomatis jadi najis. Meskipun tidak berubah warna, rasa dan bau. Kenapa? Mereka berdalil hadis ini. Kalau air telah mencapai 2 kullah tidak mengandung najis. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya berarti kalau kurang dari 2 kullah mengandung apa? Najis. Jadi mazhab Syafi'i berdalil dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu makna kebalikannya. Seperti barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Berarti kebalikannya, kalau Allah menghendaki keburukan baginya, Allah buat dia bodoh tentang masalah agama. Seperti ini, kalau air mencapai 2 kullah tidak mengandung najis, meskipun najis tidak mengandung najis. Berarti kesimpulannya, kebalikannya, kalau kurang dari 2 kullah kena najis, maka otomatis ternajisi. Paham? Adapun hadis ini mantuk tekstualnya. Tekstualnya, jika air itu suci dan mensucikan tidak bisa ternajisi. Selama tercampur najis tidak berubah, tidak ternajisi. Maka dalam hal ini kita berhadapan 2 hadis ini dengan hadis ini, kata para ulama, ini mantuknya, tekstualnya berlawanan dengan mafhumnya. Kalau diadu dalam usul fikih antara mantuk dengan mafhum, lebih kuat mantuk. Maka tekstualnya kita menangkan, maka kita katakan air tidak ternajisi meskipun kurang dari 2 kullah selama tidak merubah rasa, warna dan bau, dan itu pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab. Cuma bagaimana dengan hadis ini? Kita bilang hadis ini hati-hati. Kalau air kurang dari 200 liter, hati-hati kalau ternajisi. Tolong dicek. Karena kalau sudah kurang dari 200 liter, mudah ternajisi. Mudah. Tetapi belum pasti apa? Najis. Paham? Yang benar. Silakan difoto biar lihat-lihat di rumah ya. Murojaah. Baik, kita lanjut, masih 2 hadis lagi. Biar cepat selesai. Qala haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik. An Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, an Ibni Abbas, an Maimunah. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Nabi ditanya tentang
tikus jatuh di samin. Samin itu minyak. Minyak ya. Faqala, minyak yang agak padat ya. Faqala alquha wa ma haulaha fatrahuhu. Maka buanglah tikus tersebut dan yang sekitarnya, kemudian wakulu samnakum, dan makan, tidak ada masalah. Ini misalnya ada semacam mentega atau saman, kemudian jatuh tikus, ya buanglah tikusnya dan sekitar yang terkena tikus tersebut, karena ini najis, bangkai. Paham? Nabi suruh buang, tetapi sisanya jangan dibuang, makan tidak mengapa, karena yang bagian ternajis sudah dibuang. Jadi yang repot kalau cairan langsung bisa beredar, tapi kalau dia agak kaku seperti mentega atau samen, itu minyak yang kaku, mudah untuk kita ambil sekitarnya, atau baru jatuh bisa kita selamatkan. Tapi kalau sudah cairan dan lama, ya sudah, berarti najisnya sudah tersebar, maka buang seluruhnya. Buang seluruhnya, jangan dimakan. Taib, hadis berikutnya. Azan kah? Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibni Abbas an Maimunata. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh di samen. Faqala khudhuha wa ma haulaha fatrahuhu. Ambillah tikus tersebut dan ada yang apa yang di sekitarnya, dan buanglah, ya. Berarti yang sekitarnya sisanya dimakan. Adapun tikus dan ada sekitarnya buang, sisanya dimakan karena tidak terkena najis. Taib, hadis berikutnya. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillah takunu yaumal qiyamati kahayatiha idh tu'inat tafajjaru daman al-launu launud dam wal arfu arful misik." Azan dulu deh. Azan. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalmin yuklamuhul muslim fi sabilillah." Setiap luka yang seorang muslim terluka, ya, di badannya tatkala berjihad di jalan Allah, takunu yaumal qiyamati kahayatiha itu inat, maka kondisi luka tersebut pada hari kiamat seperti kondisi ketika dia pertama kali tertusuk atau terobekkan dengan pedang. Kondisinya akan luka pada hari kiamat kelak. Tafajjaru daman, keluar darah dari luka tersebut. Akan tapi kata Nabi, al-launu launud dam, maka warnanya warna darah, wal arfu arful misik, dan baunya bau minyak kasturi. Ini balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terluka di medan pertempuran, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi masih ada lukanya, bahkan lukanya masih segar, karena kata Nabi terluka sebagaimana dia pertama kali ditusuk. Keluar darah tetapi baunya bau harum sehingga tersebar di mana-mana, menjadikan dia tersohor pada hari kiamat kelak dengan bau yang sangat harum keluar dari tubuhnya. Para ulama khilaf kenapa Imam Al-Bukhari membawa hadis ini dalam bab ini. Apa masalahnya, ya? Apa hubungannya dengan pembahasan kita bahwasanya air kencing onta atau tadi pembahasan bahwasanya kalau air tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tidak najis, ya. Kalau air tidak berubah rasa dan baunya, warnanya, kalau kejatuhan najis, selama tidak berubah maka tidak najis, ya. Ini pendapat yang tadi saya sebutkan. Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari hadis ini yaitu kalau ternyata sesuatu sudah berubah zatnya secara total, maka tidak najis lagi, ya. Sebaliknya berarti kalau tidak berubah, suatu kalau berubah, ini darah berubah jadi minyak kasturi, maka tidak najis. Selama belum berubah, berarti kembali kepada hukum asal. Ini maksudnya begitu. Saya ulangi. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan darah ini pada hari kiamat kelak berubah menjadi minyak apa? Kasturi. Berarti yang tadinya najis karena darah
berubah lagi tidak menjadi apa? Najis. Berarti sebaliknya, kalau tidak berubah kembali kepada hukum asal. Nah, demikian juga air. Air kalau dia berubah menjadi baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, maka jadi najis kalau terkena najis. Tapi kalau selama tidak berubah maka kembali kepada hukum asal bahwasanya air tersebut tidak najis berdasarkan yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini juga dalil bahwasanya minyak kasturi tidak najis. Minyak kasturi itu antum tahu dari mana asalnya? Minyak kasturi itu berasal dari rusa, gozal ya. Rusa yang mengalami penumpukan darah di bagian tubuhnya, kemudian dia sampai membeku darah tersebut, kayak ada buat kantong di badannya, ya. Kemudian dia merasa gatal dengan sakit dengan kantong tersebut, akhirnya dia gosok-gosokkan di pohon, kemudian jatuh, jadi kantong isinya minyak kasturi. Itu asalnya darah yang tertimbun, kemudian terkumpulkan, membeku menjadi apa? Minyak. Menurut para ulama, ini tidak najis meskipun asalnya apa? Darah, tapi sudah berubah menjadi apa? Suatu yang lain, terjadi persenyawaan, proses kimia sehingga menjadi apa? Minyak. Maka dari darah yang membeku tadi dirubah menjadi minyak kasturi dan dipakai, bahkan disering sebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian insyaallah kita lanjutkan Selasa depan ya. Mudah-mudahan terakhir dari kitab wudu ya. Biar kita selesai dari satu buku ya. Ramadan sudah masuk bab yang lain mudah-mudahan ya. Baik. Ustaz, ketika donor darah yang menyuntik adalah akhwat, tetapi dia memakai sarung tangan, apakah diperbolehkan? Iya, memang tidak tersentuh, tapi kan stromnya tetap, rasanya tetap, iya. Ya kalau bisa jangan akhwat, cari yang laki-laki, kecuali darurat, kecuali apa? Darurat. Kalau bisa laki-laki yang ngurusin, ya laki-laki lah. Ya, memang terkadang kita nggak bisa memilih, ya, kecuali kita mungkin di kelas eksekutif, kita bisa perintah-perintah ya. Saya pernah dioperasi, saya bilang laki-laki yang ngurus. Keteter lah apalah laki-laki yang ngurus ya. Bukan perempuan ya. Kalau memang kita bisa minta, maka kita minta. Tapi kalau nggak ada pilihan darurat ya, apa boleh buat ya. Apa salat sunnah membaca doa iftitah? Iya. Hukum asalnya salat sunnah dan salat wajib, hukum asalnya adalah sama dalam segala hal sampai ada dalil yang membedakan. Di antara hal yang tidak ada dalil membedakannya adalah doa iftitah. Oleh karenanya sebagaimana salat wajib disunahkan doa iftitah, demikian juga salat sunnah disunahkan untuk baca doa iftitah. Apa hukumnya seorang wanita yang sedang haid mengikuti kajian? Apakah boleh berada di dalam lingkungan masjid? Ini masalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian ulama seperti mazhab Hanabilah membolehkan masuk ke masjid kalau keperluan sebentar tidak lama. Namun pendapat yang lain seperti Zahiriyah dan yang lainnya berpendapat bahwasanya tidak mengapa karena yang dilarang adalah ternajisi masjid. Selama wanita tersebut bisa memakai pembalut dan darahnya tidak kena masjid maka tidak mengapa. Wallahu alam bishawab. Saya seorang penggiat outdoor. Penggiat outdoor tapi saya enggak tahu. Mungkin pekerja di luar ya. Bagaimana kalau sedang berkegiatan di alam bebas mimpi basah? Ya tinggal mandi. Kalau tidak ada air, tayamum. Jadi kalau kita lagi di alam bebas tidak ada air untuk mandi, tayamum. Tayamum. Kemudian bismillah, tangan, kemudian wajah. Itu sudah pengganti bagi wudu dan pengganti mandi junub. Tapi kalau ada air maka harus mandi. Misalnya tatkala kita di tengah hutan enggak ada air, maka kita tayamum, tepukan tangan, ya, bismillah, kemudian kita begini, baru kemudian apa? Wajah, maka sudah sah kita salat. Tapi kalau kita 2 jam kemudian dapat air, ya kita mandi, maka batalah tayamum tersebut kalau ada air. Bagaimana kalau saya salat tanpa tahu arah kiblat? Berusaha cari dulu tahu arah kiblat di mana.
Tapi kalau sudah enggak tahu, maka silakan menuju menghadap mana saja. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat, dimanapun kau mengarahkan maka disitulah wajah Allah. Tidak jadi masalah kalau seorang tidak tahu di mana kiblat, tapi dia harus berusaha cari dulu kira-kira di mana, dengan melihat matahari, dengan melihat bintang, mungkin mana kalau di Indonesia mana arah barat. Saya sudah berumur 17 tahun, belum datang haid. Apakah dosanya masih ditanggung orang tua? Lelaki atau wanita menjadi balik dengan 3. Pertama, dengan mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan, atau haid bagi wanita. Kapan dia haid maka dia balik. Yang kedua, kalau dia tidak haid atau laki-laki tidak mimpi basah, maka dengan tumbuh bulu di kemaluan. Kalau sudah tumbuh bulu di kemaluan berarti dia sudah balik. Kalau ternyata tidak tumbuh bulu karena Indonesia jarang berbulu ya, maka dengan umur 15 tahun Hijriah. Kalau umurnya sudah 15 tahun Hijriah, maka dia sudah balik. Ini penanya sudah 17 tahun. Berarti sudah apa? Balik. Tanggung sendiri. Kalau disuntik dan diambil darah oleh dokter, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kalau suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Yang jadi khilaf kalau suntik untuk energi, impuls itu yang jadi masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Lebih hati-hati dianggap batal ya. Tetapi kalau suntik misalnya obat, suntik apa itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan pengganti makanan, itu obat. Ya, sehingga tidak menggantikan fungsi makanan. Ustadz, apa hukumnya menjadi guru yang mengajarkan anak-anak belajar dengan nyanyian tanpa diiringi musik? Apa tetap haram juga? Yang diharamkan adalah nyanyian yang bermusik. Adapun nyanyian yang tidak bermusik, maka kata Imam Syafi'i dalam kitabnya hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi seorang jangan berlebih-lebihan, ya. Sesekali nasyid tidak mengapa, ya, selama tidak bermusik. Yang jadi masalah sekarang, sebagian orang bernasyid dengan menggunakan akapela. Akapela yang suara manusia itu seperti suara musik. Ada yang suara gitarnya, ada yang suara bassnya, ada yang suara melodinya, ya, dan macam-macam. Kalau ternyata suara tersebut sudah sangat mirip dengan musik, maka hukumnya sama dengan hukum musik. Ya, hukumnya sama dengan hukum musik. Ustadz, apa gamis yang terkena genangan air kotor di jalan itu najis dan bagaimana cara membersihkan gamis yang terkena air kotor tersebut? Ya, dilihat air kotor itu najis atau bukan. Hukum asalnya semua adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan itu najis. Maka kalau kita lihat tergenang air, kotornya kita cium ternyata bukan bau kotoran manusia, kencing manusia, maka tidak semua yang kotor itu apa? Najis. Maka hukum asalnya tidak najis. Tapi kalau kita air comberan ternyata baunya bau apa? Bau kotoran manusia atau bau kencing manusia, ini najis berarti. Ya sudah, kita tinggal cuci, kasih air, kita kocok-kocok, selesai. Meskipun belum kering, sudah boleh dipakai untuk apa? Salat. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Saya mau bertanya, bagaimana, apakah najis jika kita tidak sengaja memegang makanan yang mengandung babi? Bagaimana membersihkannya? Iya, babi najis ya. Kalau kita terlanjur memegang babi, kita tinggal cuci. Cuci dengan air sudah selesai. Tidak perlu 7 kali. Memang ada pendapat, tapi yang benar tidak perlu 7 kali dengan pakai pasir. Itu cuma buat anjing. Tapi kalau babi cukup dengan air sudah selesai. Usia anak 2,5 tahun masih suka ngompol di kasur, najiskah? Iya. Anak kompol kencing anak-anak itu hukumnya apa? Najis. Apabila kita sudah ada wudu, lalu kita buang angin, apakah kita harus istinja terlebih dahulu baru boleh berwudu? Tidak perlu. Biarkan anginnya pergi dan tidak perlu beristinja. Yang perlu beristinja kalau kita buang air besar atau buang air kecil. Kalau buang angin, ya tidak perlu. Bagaimana kita ketahui bahwasanya salat tarawih di lingkungan ini terdapat banyak amalan bid'ahnya? Apakah tetap ikut berjamaah atau salat tarawih sendiri di rumah? Kita berusaha tetap salat tarawih berjamaah ya di masjid. Kalau ada amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah itu buat mereka yang tanggung. Kita berusaha menjalankan sunnah salat tarawih di mana? Di masjid. Agar kita mendapatkan pahala man shallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Kalau suami tidak mau salat dan suami sudah ketahuan selingkuh,
lalu suami istri itu sudah pisah, ranjang. Lalu jika suami itu mau berhubungan lagi, apa harus menikah lagi dengan suami atau bagaimana penjelasannya? Kalau belum ada cerai, kalau ada belum perceraian, maka berarti masih sah statusnya sebagai istri. Kalau dia sudah jatuhkan cerai, suami pernah cerai, menceraikan istrinya, maka dilihat. Kalau masih dalam masa iddah, suaminya kembali, maka tidak perlu nikah lagi. Tetapi kalau sudah selesai masa iddah dan suaminya mau kembali setelah masa iddah selesai, maka harus kawin lagi seperti awal. Ustaz, apa hukum apabila semut yang jatuh ke minuman lalu terminum, apakah najis? Semut tidak najis. Ya. Kalau semut jatuh ke minuman berarti minumannya tidak najis, karena semut tidak najis. Bagaimana hukum menjual beli kotoran hewan? Kalau ternyata kotoran hewan tersebut seperti sapi, kotoran sapi menjadi pupuk, maka tidak mengapa. Tidak jadi mengapa. Allah Ta'ala bisawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.